Battle Through the Heavens, Chapter 1382. Bab 1382, Tianzu keempat, Suehe. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar jeritan tiba-tiba Tianzun yang ke-9. Penglihatan perifernya menangkap pemandangan tanah di bawah yang telah diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini dulu. Mata Xiaoyan berkedip, cahaya ganas muncul sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Doqi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun kembali, tapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat bahkan sedikit. Kakak keempat. Sia-sia tidak peduli bagaimana Tianzun ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat teriakan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah jeritan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Itu mungkin untuk melihat tanah dengan cepat runtuh. Dalam sekejap mata, jurang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Mengikuti kemunculan jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan tajam yang tak tertandingi dipancarkan samar-samar. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiaoyan di langit. Tak disangka makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah datang dengan persiapan. Meskipun Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Ah! Jeritan sengsara segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan robek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzun ke-9 sampai menjadi kabur. Jika dia tidak melepaskan semua doqinya untuk memblokir kekuatan robek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun itu tidak langsung menghilang, kekuatan robekan itu masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya dengan cepat meledak dan berubah bentuk. HMPH! Xiaoyan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan isap dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retak! Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiaoyan. Dia mengatupkan giginya, melingkarkan tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba kabur? Xiaoyan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzun ke-9 itu kejam. Dia langsung tertawa di dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi dipercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya telapak penciptaan surga besar ini. Ketika Xiaoyan hanya bintang 4 Dozun, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiaoyan, untuk memblokir telapak penciptaan surga agung. Namun, level mereka sama sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Swoosh! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat besar di bawah. Suara deras angin muncul saat pancaran darah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerbu ke arah Xiaoyan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat mereka menatap wajah Tianzun ke-9, yang mengungkapkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dimangsa olehnya. Dia tidak berharap Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan saat cahaya melingkar hitam melahap tubuh Tianzun ke-9.
Saat bertabrakan dengan kejam dengan Xiaoyan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiaoyan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung di dalam naga darah tadi sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Dozun di tempat. Tembok telah menjadi sunyi senyap. Masih ada kegembiraan dari sebelumnya, tapi kegembiraan itu meresap dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, suara samar bergema di langit. Suara swoosh muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng saat sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiaoyan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang mendengar suara percikan dari jurang. Sepertinya darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah tua yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya terhenti perlahan ketika itu sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Laut darah mengalir dan sosok yang seluruhnya berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di langit. Kamu memang layak menjadi orang yang dianggap penting oleh kepala aula. Anda memang memiliki kemampuan untuk bangga. Xiaoyan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambut panjangnya berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan jantung seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari Sekte Singa yang mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di kamp mereka. Kekuatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan tepat sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam kamp Sekte Singa yang mendalam. Suehe Zunze, 3 tetua Hu, yang bertarung dengan ketiga ahli dari aula jiwa, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Suehe Zunze, Xiaoyan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di Central Plains. Grand skill transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Souls. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi muram. Haha, itu adalah nama dari waktu yang lalu, kalian semua sekarang bisa memanggilku sebagai Tianzun keempat atau mungkin Suehe Tianzun. Sosok manusia, yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa dengan cara yang serak ketika dia mendengar kata-kata kakak tertua Hu. Tianzun keempat, ya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Hall of Souls benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Dozun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Banseng. Tidak disangka Hall of Souls akan mengirimkan ahli seperti itu. Jika dia tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, nasib aliansian pasti mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Petik 2. Xiaoyan sedikit tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya diubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah disambar oleh palem penciptaan langit agung sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, yang telah gagal berkali-kali.
Tianzun keempat memandangi mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah ditembakkan darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya hampa dari emosi apapun saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagimu, orang-orang dari aula jiwa. Xiaoyan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan. Tianzun keempat tertawa saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur, tapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir dengan kematian di tanganmu. Karena ini masalahnya, biarkan aku yang dulu bertindak atas namanya. Aku yang dulu akan mengembalikan semua orang dengan darah klan Xiao. Petik 2. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura padat tulang yang dingin perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Bab 1383, Keterampilan Melahap Darah. Aura dingin dan jahat menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa yang mendalam. Segera, orang bisa mendengar suara bang, bang, bang saat banyak mayat meledak. Gumpalan bubur darah mewarnai tanah sampai menjadi sangat merah. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah melupakan perjanjian kita. Petik 2. Tak jauh dari sana, si Tian, yang terluka parah oleh serangan dari Xiaoyan, akhirnya menarik napas saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik si Tian, yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Teriakan marah si Tian tiba-tiba terhenti saat Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa yang mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini telah membunuh bahkan kepala sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan si Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk mereka, dan beberapa ahli di kamp sekte singa yang mendalam telah diancam dan dibujuk ke aula jiwa. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa yang mendalam lagi. Tentu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan Yan Alliance. Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Cailin mengerutkan alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Ding dan Xiao Li di samping mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara di luar benteng. Sekarang, kami hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menangani orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius tidak akan menghindari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Aye, bahkan Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas luar biasa. Tak satu pun dari orang yang hadir bisa bersaing dengannya. Karenanya, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiaoyan. Xiaoyan di langit mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini disebut Sue He Tianzun, Blood River Tianzun. Selain itu, dia juga tahu skill besar transformasi darah. Dia mungkin bisa mengontrol darah di tubuh seseorang. Xiaoyan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak satupun dari mereka sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Douzun bintang 6 meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun luka serius si Tian diperhitungkan, teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Guyuran!
Lautan darah tiba-tiba beriak saat Xiaoyan sedang berpikir sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan melalui udara kosong. Dia mengambil langkah pada satu waktu dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiaoyan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah dengan tenang menyebar ke seluruh langit. Puncak dari bintang 8 Douzun. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiaoyan. Senyum jelek naik ke wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan dengan kasar mengepalkannya ke arah Xiaoyan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Doqi yang agung terlepas dari tubuhnya. Doqi berubah menjadi api ganas yang membungkusnya. Doqi tidak akan dapat memblokir skill besar transformasi darah saya. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Doqi Xiaoyan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar saat Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia samar-samar bisa merasakan darahnya akan keluar dari pembuluh mereka. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia merasakan transformasi terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut skill besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiaoyan hendak menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat menyadari kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan perasaan mendidih itu lenyap hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sekuat ini. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya grand skill transformasi darah Anda tidak sekuat yang Anda gambarkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat dikejutkan ketika tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Banseng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah terbentuknya segel tersebut, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao Clan, Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao? Petik 2. Tianzun keempat kaget saat melihat tato klan di alis Xiaoyan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang percuma, semua orang tahu itu. Mengapa Xiaoyan bisa memanggil tato klan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Xiaoyan dengan nyaman menghirup udara saat dia merasakan Doqi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang cemberut. Kakinya melangkah ke depan, dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Meskipun grand skill transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Petik 2. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiaoyan lenyap. Dia dengan cepat mengambil 3 langkah mundur saat gelombang demi gelombang Doqi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan kejam ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin telapak tangan yang berbau busuk tiba dan ruang itu segera menjadi terdistorsi. Sesosok juga muncul, itu adalah Xiaoyan. Meskipun posisi Xiaoyan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba keluar. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzun keempat. Metode pertarungan ini tidak melibatkan keahlian apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang!
Tinju keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin kepalan tangan Xiaoyan yang sangat panas terlalu berat untuk dia tanggung. Sepertinya kau tidak akan tahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiaoyan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah Tianzun keempat suram. Matanya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiaoyan. Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di kulit Xiaoyan, tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Xiaoyan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiaoyan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi ampas. Skill besar transformasi darah, teknik darah melahap hebat. Wajah Tianzun keempat terlihat garang. Teriakan jahat bergema di atas tanah seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh seseorang yang lebih lemah dari elit Dozun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang di bawah mulai bersiul, saat itu berubah menjadi gelombang berdarah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura aslinya mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan melonjak. Xiaoyan, jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Petik 2. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Bab 1384, 9 perubahan untuk mengubah Seng. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan aura melonjak keempat Tianzun. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu kejam untuk dirinya sendiri di Central Plains. Aura keempat Tianzun saat ini jelas telah melampaui ahli biasa di puncak kelas Dozun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat sudah mencapai kelas Banseng karena hal seperti itu mustahil. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Dozun ke kelas Banseng, tapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Dozun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari betapa menakutkannya bakat seseorang, mencoba mencapai kelas Banseng bukanlah tugas yang mudah. Langkah pendek ini adalah salah satu yang tak terhitung banyaknya dari individu-individu berbakat yang dibenci dan gagal. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka meninggal. Alasan hal ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini 9 perubahan untuk mengubah Seng, Sein. 9 perubahan yang disebut dapat dianggap sebagai pembilang untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Dozun dan kelas Banseng. Bagaimanapun, jarak antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar antar level untuk membedakan kesulitan. 9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Gouqi di dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Dozun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Gouqi di dalam tubuh seseorang.
Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima doki baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah doki terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan barulah siklus itu mencapai keadaan lengkap. Doki dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Seng. Karena itu, beberapa ahli, yang telah mencapai tahap ini, akan menggambarkan pelatihan yang disembunyikan di puncak kelas Dozun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Seng, Sein, setelah 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan ke-9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batasan seseorang. Bayangkan saja jumlah menakutkan doki yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Dozun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk disebut mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Dozun, dia adalah puncak perubahan Dozun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiaoyan setelah dia mengaktifkan Tato Clan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun ke-4 melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Banseng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun ke-4 mencapai kelas Banseng, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata Tianzun ke-4 juga menjadi merah dengan auranya yang membumbung tinggi. Meskipun keterampilan hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan setelah menggunakannya, tubuh Tianzun ke-4 akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Dowang dengan mudah bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun ke-4 biasanya tidak berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan, tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Mengaum. Mata merahnya menatap Xiaoyan. Senyuman tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin keluar dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun ke-4 ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya mengusap di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiaoyan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekumpulan api abu-abu keluar dari mulutnya. Api ini mungkin tidak sekuat 4 api surgawi itu, tetapi itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah flame surgawi palsu yang telah disempurnakan Xiaoyan, Life Transforming Flame. Teknik mengusir api 5 cincin. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi roh api besar 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang keras di atas kepala Xiaoyan. Mengumpulkan. Roh api dengan cepat terbentuk. Xiaoyan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi kumparan api 5 warna dengan angin yang berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. HMPH. Palem setan langit jahat berdarah. Tianzun ke-4 mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah ditembakkan. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki ditembak dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Itu dengan kejam membanting ke arah Xiaoyan. Kekuatan telapak tangan darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan yang sangat besar muncul di tempat yang jauh ketika itu masih 10.000 kaki di udara. Xiaoyan, perhatikan bagaimana diri mulia ini akan menghantammu menjadi debu. Kata-kata yang sombong.
Mata Xiaoyan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera diganti, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, koil pengusir api 5 cincin. Bas-bas. Koil api 5 warna besar di langit tiba-tiba melesat setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi mengerikan terhanyut di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika hawa dingin datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang mengandung senyum sedingin es muncul di matanya. Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut meskipun sikapnya. Dia gagal merasakan saat Xiaoyan pindah. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Senyuman aneh muncul di wajah Xiaoyan saat dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah darah iblis. Syok muncul di hati Tianzun keempat saat dia menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya. Bang! Angin telapak tangan Xiaoyan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tiada taraf menyebabkan kutikula darah di tubuh Tianzun keempat retak 1 inci setiap kali. Gru. Meskipun ada kutikula darah iblis yang menghalangi serangan itu, sisa angin masih memaksa Tianzun keempat untuk mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Mencoba untuk pergi, tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin menyelimuti wajah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Doqi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan Palm Bloody Evil Sky Demon sebelumnya. Bagaimana bisa Xiaoyan membiarkan dia pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiaoyan mengepakkan ABC. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat yang terbang mundur. Xiaoyan mengulurkan tangan dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Keganasan muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah Tianzun keempat. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiaoyan. Masing-masing dari 3 keterampilan Do yang telah dilepaskan Xiaoyan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Do kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Do itu bahkan menyebabkan dia tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari Aula Jiwa yang jatuh ke tangan anak nakal ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, teratai api di tangan Xiaoyan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Bang! Saat itu melanda Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat itu menghantam Tianzun keempat. A. Bukankah sangat jernih dengan warna yang samar? B. Sebenarnya, saya tidak yakin. Penulis berulang kali mengubah banyak hal dan bahkan saya akhirnya tersesat. C. Saya pikir bab terbaru yang menyebutkan mereka adalah ketika mereka pergi ke kuil Doseng. Saya pikir mereka digambarkan sejernih kristal saat itu. Ya, dia sepertinya selalu melupakan banyak hal dan mengubah segalanya. Seperti menambahkan 9 perubahan ini secara acak. Bab 1385, selesai. Badai api yang mengerikan melanda langit. Temperaturnya yang menakutkan menguapkan semua kelembapan di udara hampir seketika. Panas kering meluncur di udara. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi panas mendidih. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api, dan sosok yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam.
Pekikan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari Hall of Souls. Pada saat ini, Tianzun yang agung ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Bang! Tianzun keempat dengan keras menembak ke dalam jurang yang dipenuhi dengan lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara deras angin muncul di langit saat sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan gaya seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya pasti telah melukai Tianzun keempat dengan serius. Jika Tianzun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempat. Seseorang harus menyingkirkan rumput dari akarnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang ke tempat auranya tetap ada. Bang! Tanah jurang yang agak lembab dibakar menjadi bahan sekeras batu dimanapun pilar api lewat. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Grup. Di tepi pilar api, Tianzun keempat, yang kulitnya telah benar-benar hilang dari tubuhnya dan sekarang benar-benar penuh darah dan daging, membuka matanya dengan lemah. Dia menggerakkan jarinya, dan tanda giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Ci. Terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Swoosh! Seberkas cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya itu muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia sangat cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak mengharapkan Tianzun keempat menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa bertahan dan hidup meski menderita begitu banyak serangan kuat. Namun, Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat. Bahkan jika Tianzun keempat pulih dari luka-lukanya, gejala sisa pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianzun keempat untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih, akan mudah baginya untuk membunuh Tianzun keempat secara acak saat mereka bertemu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Wajahnya samar-samar memucat. Kelelahan karena terus-menerus melawan 2 Tianzun Hall of Souls dan menampilkan keterampilan Do kelas Tian beberapa kali terlalu berlebihan baginya meskipun ia memiliki metode Ki kelas Kuaso Tian. Jika dia terus menyia-nyiakan dokinya, dia mungkin tidak bisa menahan ketegangan. Bahaya aliansi Yan dapat dianggap terselesaikan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa yang mendalam masih bertarung. Dengus dingin terdengar saat dia menjentikkan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya. Mereka meluncur melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Bang-bang! Suara rendah dan teredam muncul saat jeritan tajam terdengar. Elit biasa Dozuns itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak Xiao Yan. Api surgawi yang menakutkan itu seperti belatung di tulang mereka saat bertahan di tubuh mereka. Itu tidak berguna terlepas dari apa skill Do yang mereka gunakan. Karenanya, banyak ahli buru-buru melarikan diri karena panik dengan api menutupi pantat mereka. Beberapa ahli Hall of Souls mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi karena mereka membentuk kabut hitam dan segera melarikan diri. Ketua Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami semua dipaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dibujuk oleh Hall of Souls buru-buru berteriak panik. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri menghabisi 2 ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi, mereka tidak berani melawan.
Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik orang-orang yang membungkuk dengan situasi itu. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah barat laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan aliansi Yan di masa depan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik individu yang tidak bertulang. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan berbalik saat menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, "Jika kalian semua ingin pergi, kalian perlu menukar hidup dengan hidupmu. Ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa yang mendalam sebagai ganti nyawa Anda." Petik 2. Para ahli dari Sekte Singa yang mendalam mengalami perubahan drastis saat mendengar perintah Xiao Yan. Di sisi lain, faksi dan ahli lain ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Sesaat, pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini, aliansi Yan akhirnya menjadi pengamat pertunjukan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ding tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari Sekte Singa yang mendalam. Kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan Sekte Singa yang mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, Sekte Singa yang mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang di bagian barat laut benua ini. Setelah kehilangan perlindungan aula jiwa, nasib Sekte Singa yang mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari Provon Lion Sect mengalami luka serius, bahkan ada yang meninggal. Bahkan pasukan yang mereka kumpulkan pun mengalami banyak kerugian. Sekarang tidak ada yang memerintah mereka, tentara mulai berpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiao Yan mengerti bahwa Sekte Singa yang mendalam telah selesai. Sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi Yan tidak akan jatuh. Salam kepala aliansi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat dia perlahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini, yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Cailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Cailin dengan lidah silet tapi hati yang lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, kepala pavilion junior benar-benar melebihi ekspektasi orang lain. Anda bisa menghabisi Sue He Zunze itu. Reputasi iblis tua ini di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ketiga tetua Hu bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Yang kuat dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Haha, terima kasih semuanya. Setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa, dengan reputasi Yao Chen, kami bahkan tidak perlu khawatir dia akan memakan kata-katanya. Elit Dou Zun yang telah diundang dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim pasukan untuk membersihkan medan perang. Seluruh dinding adalah satu pemandangan yang sibuk. Ayah itu perkasa. Suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang saat dia diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyuman yang cemerlang. Dia menoleh dan mempelajari Xiao Xiao kecil, yang melambai padanya dari pelukan Cailin. Perasaan khusus melonjak ke dalam hatinya. Dia juga menjadi seorang ayah. Ayah kemungkinan besar akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Saat itu, keluarga kita akan bersatu kembali. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya.
Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Cailin ke pelukannya. Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat ekspresi agak pahit. His mendesis. Lidah Xiao Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Yan sedang tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat. Itu bertahan di atas bahu Xiao Xiao kecil dan dengan senang hati mengulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini adalah 7 warna surga menelan piton? Xiao Yan terkejut saat melihat sosok 7 warna ini. Dia segera berteriak karena terkejut. Aye, piton Swallowing Seven Colored Heaven ini tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Dozong saat dia dilahirkan. Cailin dengan lembut menjelaskan. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. A7 Colored Heaven Swallowing Python adalah puncak keberadaan di antara ular Magical Beast. Selama zaman kuno, beberapa piton swallowing 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Binatang ajaib berbentuk ular dengan garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan murid bunga ular 3 jade hijau King Lin tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, piton Swallowing Seven Colored di puncaknya sebanding dengan Doseng Elite. Dengan kata lain, ada kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan ular bergandengan tangan. Kekuatan itu sangat menakutkan. Meskipun 7 warna langit menelan piton ini memiliki potensi tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Xiao Yan tersenyum saat kegembiraan meningkat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao Xiao dalam kondisi paling lembut dan paling lunak. Meskipun saya tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, saya akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao Xiao akan menjadi sempurna karena dia adalah putri Xiao Yan.